Oke teman-teman, jadi gue mau mereview grinder lagi. Grinder ini grinder khusus espresso. Kemarin itu gue udah nge-review juga grinder, tapi yang ukurannya lebih kecil dari ini. Oke, terus sekarang gue ada satu grinder lagi yang dikirimkan oleh PT Indotara Persada. Oke, untuk di-review yang pasti. Nah, berbeda dengan yang kemarin, ini adalah Ferratifero FGM 700 AC. Oke, ini udah kelihatan banget, beda banget, warnanya juga beda. Ini finishingnya menurut gue nih matte. Oke, terus warnanya hitam, black, dia juga ada beberapa warna, ada yang silver gitu ya. Tapi gue pribadi lebih demen yang warnanya hitam gitu. Kalau nggak salah dia juga ada warna silver, merah gitu ya. Langsung aja nggak usah babi bu kebanyakan ngomong. Teman-teman dapatnya apa aja ya. Seperti biasa, Verate Vero itu selalu mencantumkan atau menyertakan kartu garansi dan instruction manual. Nah ini teman-teman harus baca, oke? Jangan sampai teman-teman lupa baca nih. Gue nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan, oke? Nah kalau untuk kartu garansinya ini dia garansinya ah teman-teman bisa baca aja term and conditionnya di sini kalau teman-teman beli. Oke, ini teman-teman dapat, jangan sampai hilang. Terus yang berikutnya teman-teman dapat bin hopper. Nah, bin hoppernya ini berbeda dengan yang seri-seri lainnya, dia transparan gini. Nah, untuk kapasitasnya ini menurut gue ini 1 kilo sampai 1,5 kilo juga masuk. Bisa, terus ada tutupnya. Dan seperti biasa, hampir di semua grinder espresso di bagian bawah ini ada untuk penutupnya. Oke. Terus berikutnya teman-teman akan dapat yang bagian bawahnya ini bisa dibilang yang akan teman-teman taruh di bawah sini, di bawah mesinnya ini. Oke. Dia ini buat tatakan lah kalau misalkan nanti bubuknya ada jatuh-jatuhan gitu ya. Teman-teman bisa untuk tatakan ini. Nah, berikutnya langsung ke unitnya sendiri. Nah, unitnya sendiri di sini solid banget, berat nih, beratnya kurang lebih sekitar 11 kiloan. Oke. Terus dia bahannya dari aluminium alloy mungkin. Oke, solid banget dan ini berat. Nah, terus di bagian sini nanti gua akan kasih lihat di detailnya seperti apa. Terus untuk burnya ini dia itu 64 mm atau 6,4 cm diameternya. Terus dia dayanya ini cuma 350 watt, tergolong kecil. Nah, terus kalau kita lihat bodinya seperti ini ya. Nah, di sebelah kanan grindernya, nah di sini ada tombol on off. Nah, terus di sini ada untuk on sama off. Nah, on dan off ini maksudnya adalah ketika teman-teman kalau ini dinyalain, terus nih teman-teman naikin ke atas, dia akan langsung giling. Gitu. Sedangkan kalau ini dibiarin ke bawah dengan kondisi ininya nyala, kita akan masuk ke mode automatic. Automatic itu nanti akan gue kasih lihat fitur-fiturnya apa-apa aja. Gitu ya. Terus di bagian belakang di sini ada Verati Vero Professional Coffee Grinder Machine. Nah, jadi dia burnya ini 64 mm ini langsung diimpor dari Italia. Gitu ya. Jadi nanti kita lihat aja gimana hasil gilingannya, bagus nggak, terus bisa ngejar nggak untuk untuk kita pull di mesin espresso. Nah, seperti biasa mesin yang gue pakai nanti mesin di depan itu mesinnya The Dealer coffee shop kita ya. Jadi pakai Lamar Soko Strada. Nanti kita lihat aja. Terus uh, ini bagian depannya bisa dibuka gitu. Hub dia dari magnet ininya. Nah, di sini nanti pokoknya di detail akan gue kasih lihat lah. Oke, untuk pengatur tingkat kehalusannya ini range-nya dari angka 1 sampai 9. Gitu ya. Dan setelah tadi gue udah cek, dia ini sudah dikalibrasi, jadi bur bagian bawah dan atasnya itu dia sudah hampir nempel. Nah, ini dia bentuknya flat bur. Gitu ya. Jadi bukan yang conical bur. Gitu. Nah, langsung aja gue langsung kasih lihat teman-teman tampak dekatnya seperti apa, fitur-fiturnya gimana, cara settingnya seperti apa. Oke teman-teman, nah ini tampak dekatnya seperti ini ya. Jadi untuk pengaturan grind size-nya di sini kayak ada tombol seperti ini. Ini teman-teman bisa tekan, baru teman-teman bisa putar, gitu ya.
gitu. Kalau misalkan ini nggak diputar, dia akan ngelok. Jadi dia sistemnya ini step gitu, bukan stepless. Kalau stepless itu teman-teman bisa atur mau seberapa aja. Kalau seperti ini, dia ini ada per klik gitu. Nah, yang gue bilang tadi, ini sudah diaturnya, dia sudah terkalibrasi. Jadi bur antara depan dan bur bawah dan bur atasnya sudah saling hampir menyentuh. Nah, sekarang coba ya. Dengar? Oke. Nah, ini artinya bur depan dan belakang sudah bersentuhan gitu. Oke, modenya kita lihat sekarang. Di sini ada minus, plus, gambar 1 cangkir, 2 cangkir, dan inching. Oke. Nah, jadi kalau yang single, ini 1. Jadi kalau yang single, ini ada angka 1, artinya kita lagi pilih yang single. Terus ini 4 adalah detiknya. Jadi kalau misalnya kita set ke 10 detik, ini jadi 1, 1, 0. Jadi kita bisa setnya itu naiknya per 0,1 detik. Jadi kalau ini 4 detik, saya pencet. Nah, dia 4 detik akan berhenti. Gitu. Begitu juga yang double. Dia akan berubah jadi 2. 2 ini artinya double. Nah, 4 detik, 3. 4,3 detik. Kalau saya pencet, nanti 4,3 detik dia akan stop. Nah, terus kalau yang ini teman-teman pencet, matinya kalau teman-teman pencet lagi ininya. 3 ini maksudnya mode ketiga. Gitu ya. Nah, misalkan saya mau ubah. Pencet, nih kita tahan. Oke, sampai dia kedip-kedip. Nah, terus tambahin dulu. Misalkan mau jadi 5 detik. Nah, start ini tujuannya adalah teman-teman untuk ngetes aja dulu. Kalau 5 detik kira-kira keluarnya berapa gram. Pencet dulu aja. Gitu ya. Pencet. Kalau sudah selesai ternyata ketahuan, oh masih kurang. Teman-teman tinggal tambahin lagi. Sebenarnya sama aja dengan kita langsung pencet ini. Cuma kalau kita setting, tambahin, kurangin, pencet ini itu memakan waktu lebih lama. Jadi start ini akan lebih cepat. Gitu. Nah, ini yang gue bilang tadi, kalau misalkan saklarnya gue cetekin ke on. Nyalain dulu, nah terus yang knob bisa ditekan ke bawah sama ke atas itu gue pindahin ke on. Nah, ini tetap nyala, tapi dia akan berputar. Mati kalau kita ini nggak akan berfungsi apa-apa nih. Oke, tuh. Ini bisa-bisa aja, tapi tetap dia nggak akan berfungsi. Dia akan tetap jalan. Nah, mati ketika saklarnya itu gue pindahin ke off, gue turunin ke bawah. Dia akan mati. Gitu. Terus untuk range-nya ini juga menurut gue udah oke, diputernya nggak terlalu keras, gampang, dan nah mungkin ini ya karena dia diputarnya tidak terlalu keras, jadi dia dikasih pengunci gitu supaya pada saat kita sudah ubah grind size dia nggak akan lari kemana-mana. Dan teman-teman harus ingat, ini tidak ada sistem pengaman atau klik yang ada di atas ini, di bin hopper. Jadi teman-teman ketika mau bersihin burnya, teman-teman pastikan harus saklarnya dimatiin dulu, terus cabut stop kontaknya, gitu ya. Jadi teman-teman harus mengutamakan keselamatan dulu, safety first. Oke, nah terus bagian bawah sini bisa dibuka nih. Tuh, nah di bawah sini akan kelihatan. Nah ini ada untuk penahan. Nah seperti ini. Jadi ini dia dari magnet. Tuh, magnetnya lumayan kuat sih ini. Nah ini nanti langsung turun ke bawah ke portafilter teman-teman. Gitu. Jadi kalau ini dibuka kita tetap bisa giling. Gitu ya. Tuh. Biasanya ini digunakan kalau misalkan teman-teman mau bersihkan bagian dalam sini. Nah, itu teman-teman bisa buka, entah mau pakai vacuum cleaner atau pakai kuas gitu ya, teman-teman bisa bersihkan. Nah, habis ini gue akan kasih lihat teman-teman untuk
Di setting misalkan yang double itu nanti gue mau setnya kita coba 6 detik deh. Ditambah deh 7 detik. Nah 7 detik ini nanti dia menghasilkan berapa gram, terus konsisten nggak gitu. Habis ini gue akan langsung close up, gue kasih lihat teman-teman. Oke teman-teman, nah ini biji kopi yang sudah gue isi. Nah ini gue nanti coba gue ubah untuk double-nya jadi 6,5 detik. Nah, sekarang ini gue udah siapin timbangan. Kita coba apakah dia konsisten atau enggak. Oke. Langsung, nah ini kalau ditaruh dia memang bisa hold, dia bisa nahan. Tapi ketika bubuk kopinya turun, terisi, nanti dia terisinya akan lebih banyak ke bagian pojok sini gitu ya. Jadi langsung aja. Oke, pertama 16,8 gram. Oke. Yang kedua 17 gram. Oke. 16,8 17. Ketiga 15,2. Lagi, kenapa dia ngedropnya jauh sekali? Tujuh belas koma tujuh. Tujuh belas koma delapan. Oke sih kalau teman-teman lihat grain size-nya. Dia ya sudah ada kelamping-kelamping seperti ini ya. Nah, yang gua mau tahu adalah di bagian dalam sini apakah banyak sisanya atau enggak bubuk kopi. Oke, ternyata tidak ada. Jadi dia mungkin sudah ada buat menghindari listrik statis. Cuma sayangnya bubuk kopi yang keluar masih clamping ya. Jadi nanti langsung aja habis ini nih gue coba giling kopinya. Gue mau coba pull espresso pakai mesin La Marzocco Strada. Oke teman-teman, nah ini gue sudah pakai Porta La Marzocco. Nah gue mau coba gilingnya. Dia ada di 18 gram. Oke, nih. Oke, gue pakai sapu tangan. Jadi agak ribet. 16,5. Coba ya kita bikin espressonya sekarang. Oke, jadi pakai La Marzocco. Jadi kemarin Asmi, sekarang ganti Nita. Ada Mas Royce. Sekarang kita lihat ya gimana nih pullnya. Gue langsung pakai double aja. Oke, pakai manual aja. Gue langsung tarik double aja. Ini gue pull 26 second. Kita lihat kremanya. Bagus nggak mas? Keren. Oke, terus jadi kalau ditanya bagus atau enggak, dengan harga yang 5 juta plus ya, plus-plusnya nggak terlalu banyak. Nah untuk harga pastinya jangan tanya di sini karena gue cuma mereview, gue nggak jualan. Menurut gue value for money-nya lumayan lah, lumayan dapat. Dalam arti uang yang teman-teman bayarkan
sama yang kualitas gilingannya. Kalau kualitas gilingan kita ditanya ya konsisten atau enggak, dilihat dari kasat mata susah banget. Tapi kalau dilihat dari hasil espressonya oke lah gitu. Terus salah satu fitur yang benar-benar gue senang adalah yang gue suka ya, bagian buat tempat keluar bubuk kopinya ini nih, dia itu nggak ada nempel bubuk kopi, jadi listrik statisnya bisa dibilang nggak ada lah. Biasa tuh kalau tadi gue berpikir kalau misalnya grinder espresso yang harganya lumayan murah, biasanya di bagian ini lubang yang buat keluar bubuk kopi itu suka banyak nempel-nempel kopi, jadi dia banyak listrik statisnya gitu. Oke, gue rasa itu doang sih ya. Sisanya standar sama aja. Nah, nanti kalau teman-teman berminat sama grinder Verati Vero FGM 700 AC ini, nanti gue akan taruh link pembeliannya di bawah. Instagramnya Indotara Persada juga gue taruh. Terus buat teman-teman yang udah pakai grinder ini, silahkan tulis komentar di bawah. Kira-kira teman-teman tuh tertarik, yang bikin tertarik di bagian mananya. Terus kalau teman-teman yang udah pakai, ada tips and triknya, silahkan share di kolom komentar. Terus kalau teman-teman mau tanya atau udah punya grinder ini tapi kesulitan untuk pengoperasiannya, langsung tulisnya di kolom komentar atau cek Instagram gue tulis di bio juga, sebisa mungkin akan gue jawab. Oke, sekian video review gue dari Verati Vero FGM 700 AC. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.